La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil 'izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal, nahmaduhu ala kulli hal hamdan yuqabilu ni'amahu wa yusawi ziyadata ni'amahu fil hali wal ma'al. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul manni wal ifdal, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-munqidhu min ad-dhalal wa da'i ila asyrafil khisal wa mubinul harami min al-halal, sallallahu alaihi wa ala alihi salatan wa salaman ala khairi al amma ba'du. An-Nabi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinudz dhabhah wal yahidda ahadukum syafratuhu wal yarah zabihatahu, rawahu Muslim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga senantiasa melimpah curahkan keharibaan baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya'lamu ikhwani wafaqani Allah wa iyyakum li ta'atihi anna hadzal hadits haditsun 'azim jami'un li qawaidid din al-'amma kama insyaallah ta'ala qalu inna Allah katabal ihsan ay amara bihi wa khass wa hamdu 'alaihi wal murad bihil ahkam wal akmal. Jamaah hadis yang ditakhrij dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul menyampaikan, diriwayatkan dari Abu Ya'la. Abu Ya'la ini adalah namanya Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Rasul menyampaikan innallaha katabal insan, sungguhnya Allah menulis katabal ihsan ala kulli syai'in. Allah mewajibkan setiap sesuatu itu harus dengan cara yang ihsan dalam hal apapun, ala kulli syai'in, setiap sesuatu, setiap kerjaan maka harus dibarengi dengan ihsan. Setiap aktivitas apapun yang kita lakukan maka harus dengan ihsan. Pengertian ihsan, anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Pengertiannya adalah anta budallaha ka'annaka tarah, dalam hal menyembah Allah Subhanahu wa taala kita seperti bisa berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita seperti orang ngobrol, bincang-bincang, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita melihatnya, seperti halnya kita dengan kawan kita melihat sehingga kita merasa begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata cara itu belum bisa mampu kita lakukan, maka fa illam takun tarah, kalau kita belum bisa melakukan seperti kita melihat orang pada umumnya atau kita melihat makhluk, maka fa innahu yaraka, maka yakinilah bahwasanya setiap apa yang kita lakukan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh malaikat-malaikatnya. Kemudian itu akan menjadi amal perbuatan kita, yang baik akan menjadi baik, yang buruk akan menjadi buruk. Bahkan untuk segala hal. Jamaah Allah, meskipun fokus hadis ini menerangkan tentang masalah
kurban atau penyembelihan hewan atau apapun itu berkaitan dengan itu. Maka i'lamu ikhwani wa faqani wa iyyakum li ta'ati anna hadzal hadis hadisun 'azim. Cakupannya adalah jama'ah li qawaidid al-'amah. Ini adalah cakupannya adalah secara globalnya li qawaidid adalah untuk akidah. Qawaid untuk akidah agama. Islam ini menyuruh kita menjadi orang yang ihsan kapanpun dimanapun, dalam semua aktivitasnya. Kerjaan apapun kita baguskan kerjaan kita, bermasyarakat baguskan kita dalam pergaulan di masyarakat, bermuasyarah, bersosial, bermasyarakat dalam hal apapun, maka kita terapkan ihsan sehingga nanti tidak akan muncul orang-orang yang kemudian di tengah-tengah kita orang-orang yang egois, orang yang karakter-karakter yang kurang baik di tengah-tengah masyarakat. Nah, hal ini juga berkaitan dengan hal-hal yang lain jamaah rumkumullah. Ada satu catatan nuktah, itu catatan di sini. Unzuru bi ainil basirah ila hikmatillahi ta'ala kaifa lam yufradis shalah 'alal ibad fi awalil Islam bal faradaha atau bal faridaha lailatul mi'raj wa kadzalika siyam furida fis sanati tsaniyah minal hijrah wa kadzalika tahrimul khamr ba'da waq'ah ahadu kulli dzalika ta'limul ibadihi al-hilm was sabr. Catatan bagi orang yang kemudian ihsan ini kita di sini disampaikan unzuru ila ainil basirah, unzuru bi ainil basirah. Lihatlah dengan mata batin kalian, lihatlah dengan mata yang jernih, mata batin kalian ila hikmatillah, bagaimana hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari sebuah perintah kaifa lam yufrawis shalah, bagaimana sholat ini tidak difardukan atas hamba-hambanya fi awalil Islam, di awal-awal Islam. Nah, termasuk sholat ini yang paling utama. Kenapa kemudian disuruh ihsan? Kita menggunakan mata batin kita, mata hati kita. Hikmah diantaranya kaifa lam yufrad as-shalah 'alal ibad fi awalil Islam. Kenapa Islam tidak kemudian begitu Islam muncul, Islam hadir di tengah-tengah masyarakat, kenapa tidak langsung mewajibkan sholat? Akan tetapi sholat diwajibkan furidaha lailatul mi'raj, di awal atau di malam Isra Mi'raj, yang peristiwanya sudah cukup jauh dari awal Islam. Hikmahnya diantaranya, nanti akan kita bahas kembali. Hikmahnya diantaranya, dalam hal apapun kita harus ihsan dan tidak boleh terburu-buru. Kadang kita seringkali melihat orang yang belum sholat, ini pandangan kita ya. Kita menganggap orang itu, oh bukan ahlu sunnah, bukan ahli jamaah. Orang yang belum ke masjid, langsung kita vonis bahwa orang tersebut nggak sholat. Seolah-olah sholat itu hanya di masjid, dan seolah-olah hanya di masjid, satu masjid saja. Kita tidak melakukan ihsan di situ, tidak menggunakan mata batin kita dalam melihat, memandang seseorang. Ketika ada orang salah, kita langsung rame-rame menghakiminya. Kita tidak melihat kesalahannya karena sebab faktor apa, kondisinya bagaimana, keadaannya bagaimana. Itu juga kita harus bisa melihatnya. Bukan kita mentoleransi sebuah kesalahan, enggak. Tapi setiap seseorang memiliki alasan untuk melakukan sesuatu apapun itu, yang terkadang kita tidak tahu. Ada orang yang kemudian mencuri, misalkan contoh. Islam kan juga mengatur orang yang dipotong tangannya, yang dipotong kakinya dengan hukum yang seimbang, itu ada aturan dan juga
takarannya. Tidak boleh sekonyong-konyong tiba-tiba orang mencuri itu langsung dipotong tangannya. Islam tidak begitu teganya. Berapa yang dicurinya, berapa yang kemudian dirugikannya siapa saja, maka kita juga harus menerapkan ihsan di situ jamaah rahimakumullah. Kalau kok ternyata dia mencurinya karena kelaparan, dia tidak bisa dihukum. Kalau yang dicuri hanya sebatas untuk makan, tidak bisa langsung serta-merta kita pengen dihukum nggak pandang bulu, pencuri ya pencuri. Kita tidak pernah melihat bagaimana dia mencuri itu karena apa? Karena faktor keluarganya kelaparan misalkan, bukan karena memang dia memiliki penyakit memang yang senangnya mencuri. Memang ada penyakit yang senangnya ngambil punya hak orang lain walaupun dia udah punya misalnya itu ada tuh. Nah, dalam hal sholat jamaah rahimakumullah, kenapa kemudian Islam tidak mewajibkan sholat di awal-awal Islam, tetapi bahkan di Lailatul Mi'raj, di malam Mi'raj? Ternyata dalam hal kebaikan sebaik sholat pun kita tidak boleh buru-buru. Allah begitu hikmahnya melihat bagaimana hamba ini di awal Islam sudah kuat belum. Makanya ketika dakwah dulu, Wali Songo itu di Indonesia terutama, dalam hal sholat mereka tidak langsung disuruh ayo langsung wudhu langsung sholat, enggak. Diajarin dulu yang kebiasaan mereka bertani, kebiasaan mereka bernyanyi misalkan, kebiasaan mereka aktivitas-aktivitas yang lainnya misalkan, maka dicari kita yang namanya Wali Songo itu melihat adat istiadat setempat misalkan, nggak langsung main pukul, nggak langsung main hajar tuh enggak. Islam begitu didakwahkan di Indonesia, mungkin boleh jadi adalah satu-satunya negara yang tidak pakai kekerasan dalam hal dakwah, artinya tidak sampai mengangkat senjata. Di Mekah Islam datang di tengah-tengah orang kafir Quraisy yang garangnya luar biasa, kalau nggak pakai senjata susah di sana. Orangnya temperamen semua, pemabok, penjudi, suka main wanita, orang-orang kafirnya, suka taruhan. Kalau diajak baik-baik nggak bisa, susah. Maka ada momen-momen tertentu harus mengangkat senjata perang dengan mereka, karena mereka juga yang ngajakin itu. Kayak contoh Israel gitu, kayak contoh Israel itu nggak bisa jajak damai itu orang. Mau diajak ngomong empat mata itu susah, udah bebal. Disuruh damai sama Palestina, mereka ngakunya ini tanah sudah 3000 tahun yang lalu dijanjikan untuk kami. Padahal mereka tamu yang nggak tahu diri gitu. Solusinya bagaimana? Akhirnya Indonesia salah satunya yang setuju Israel dengan Palestina ada solusi dua negara, meskipun itu sebenarnya udah saking mentok-mentoknya mungkin. Kenapa? Karena nggak bisa diajak ngomong, nggak bisa diajak ngobrol. Saking bebalnya itu Israel. Karena mereka bukan asli orang ahli kitab, bukan asli murid-muridnya Nabi Isa. Nah, cerita tentang Nabi Isa ini ada beberapa perbedaan dan juga persamaan. Kalau Islam itu dengan ayatnya di An-Nisa 157-158 menerangkan bahwa tentang masalah akhir dari Nabi Isa itu, beliau meninggalnya, kalau dalam versi Islam beliau tidak meninggal tetapi diserupakan. Orang yang diserupakan kemudian yang disalib itu bukan Nabi Isa. Kemudian Allah mengangkat Nabi Isa, kemudian itu yang disalib itu muridnya yang khianat gitu kan. Nah, orang Yahudi saat itu memiliki ambisi besar untuk membunuh Nabi Isa. Pengikut-pengikutnya Bani Israel itu yang setia dengan Nabi Isa menganggap bahwa Nabi Isa itu disalib, mati di tiang gantungan sebagai penembus dosa, tapi di hari ketiga dia bangkit, kemudian diangkat oleh Allah SWT. Makanya sekarang ada wafatnya di kalender ya, wafatnya Isa Al-Masih, terus kemudian kenaikan Isa Al-Masih.
Mereka nanti meyakini sama dengan Islam salah satunya. Mereka meyakini nanti Nabi Isa itu akan turun di akhir zaman. Ada kesamaan. Makanya Islam juga mengatakan yang paling dekat dengan Islam itu adalah Nasrani. Yahudi jauh dari dulu, memang sangat jauh. Kesamaan diantaranya itu. Cuman bedanya ada dua. Kalau Islam menganggap bahwa Nabi Isa itu tidak wafat, Bani Israel itu menganggap bahwa Nabi Isa wafat sebagai penembusan dosa. Nah, Islam tidak meyakini itu. Islam menganggap itu diangkat. Dan kemudian nanti Islam meyakini bahwa dengan ayatnya barrafa'ahullahu ilaih, Allah mengangkatnya, kemudian nanti di akhir zaman akan dikeluarkan, nanti akan berperang dengan Dajjal, kemudian akan menjalankan syariat Islam. Nah, Israel nggak begitu. Nanti Nabi Isa akan turun di akhir zaman, kemudian akan menebus dosa-dosa umatnya. Itu bahasa mereka. Lain lagi dengan satu, ada yang mengatakan Islam, tapi di Indonesia sudah dikatakan bukan Islam oleh Majelis Ulama Indonesia dan juga Kementerian Agama, Ahmadiyah. Ini hati-hati Pak. Saya terus terang bilang hati-hati dengan faham-faham yang kemudian meskipun kita juga tetap menggunakan ihsan kita ya. Setiap manhaj apapun pasti ada sisi baiknya tentu. Salah satunya Ahmadiyah Pak. Ahmadiyah itu meyakini yang uniknya mereka meyakini kitab sucinya adalah Islam karena ngakunya Islam kan, meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, tapi ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, yaitu Mirza Ghulam Ahmad yang ada di India tuh. Memang India ini orangnya unik-unik, muncul aliran Ahmadiyah, muncul jamaah tabligh, muncul macam-macam. Memang orang Pringgavan itu memang unik-unik. Dari dulu sampai sekarang orang Pringgavan itu memang unik-unik. Jadi begitu Pak. Nah, Ahmadiyah meyakini beda lagi berkaitan dengan Nabi Isa. Ahmadiyah meyakini bahwa Nabi Isa itu beneran wafat di tiang salib dan kuburannya ada di India, di daerah Kashmir. Ada itu kalau sekarang kita searching itu makamnya Nabi Isa, di situ diyakini makamnya Nabi Isa. Makanya orang-orang India, orang Ahmadiyah meyakini hal itu. Aneh. Kitabnya Al-Quran, tapi tafsirannya melenceng jauh dari Al-Quran. Ini hati-hati Pak, banyak orang-orang yang mengatasnamakan Al-Quran, mengatasnamakan Islam, tapi enggak. Dan juga mereka justru meyakini yang namanya Al-Masih itu bukan Nabi Isa, tapi Imam Mahdinya mereka adalah itu nabinya mereka, yang pendiri Ahmadiyahnya. Aneh-aneh aja pokoknya. Dan ini Pak, kita lanjutkan kembali berkaitan salat. Bal faradu halilatul mi'raj wa kadzalika syam faradu fi sanati tsaniyah minal hijrah. Setelah salat kita ternyata tidak diwajibkan di awal Islam, bahkan dan ternyata Islam itu mewajibkan salat itu perlahan setelah melihat umatnya, melihat umat Islam ini sudah mulai bisa diajak komunikasi dengan baik, bisa diajak ngobrol dengan baik, Islamnya sudah mulai kuat, maka diwajibkan sholat. Bahkan awal-awal sholat juga tidak seketat sekarang. Awal-awal sholat tidak seketat sekarang. Dulu yang hobinya mabok masih boleh sholat sambil mabok. Kemudian sudah mulai ada turun perintah sholat tidak boleh sambil mabok. Perlahan penyempurnaan sholat dari awal perintah Lailatul Mi'raj sampai sekarang itu prosesnya juga lumayan Pak. Jadi kita juga nggak bisa sekali lagi yang nyuruh orang, misalkan ngajak orang sholat, tiba-tiba kita pengen dia khusyuk, dia tertib, belum bisa. Apalagi orang yang baru masuk masjid, apalagi anak-anak, nanti kan kelihatan. Lama-lama juga bagus tuh anak-anak yang awalnya masuk masjid bercanda, mainan handphone di saat kita ngaji, nanti lama-lama insya Allah Pak berkah, semangat kita memotivasi mereka. Nggak apa-apa biarin sambil main handphone, sambil kita ajarkan adab. Oh kalau lagi ngaji begini nak, ada adabnya masuk masjid, ada adabnya buka pintu, salam, kaki kanan dan lain sebagainya. Kalau sudah dalam masjid nggak boleh bercanda, nggak boleh ngobrol, nggak boleh lari-larian, ketemu ada orang tua adabnya bagaimana, diajarin sedemikian rupa. Yang penting mau dulu ke masjid,
masalah nanti dia ramai di masjid, ngobrol, lari-larian, nanti sambil kita poles, sambil perlahan. Kita nggak bisa anak-anak suruh kayak kita khusyuk, dengerin pengajian, dengerin kajian, atau sholatnya khusyuk bagus. Ya, anak-anak bercanda. Selama itu tidak fatal, nggak apa-apa. Nanti perlahan juga kita dulu begitu. Tapi beda lagi kalau bapak-bapak sudah lama masuk masjid kok kelakuannya kayak bocah, adabnya juga kayak bocah. Ada yang salah ini bapak nih settingannya. Memang kurang adab atau memang dia tidak menggunakan adabnya. Kecuali kalau memang dia baru kenal masjid, baru kenal jamaah. Tapi kalau sudah lama ke masjid kok adabnya masih kayak anak-anak, perlu dipertanyakan ada yang salah ini dalam diri bapak ini. Sudah dipoles sedemikian lama tapi nggak berubah. Apakah cuma formalitas kita ke masjid? Atau hanya kita sekedar menggugurkan kewajiban saja kita ke masjid? Atau karena nggak enak saja sama teman kita nggak ke masjid karena sering ditanyain? Kalau sudah lama nggak berubah, ada yang salah. Masa iya masjid sudah segini sedemikian rupa tidak mampu merubah kita menjadi orang baik? Masa masjid sudah kita bangun sedemikian bagusnya, kajian setiap saat ada, mulai dari Quran, kitab, tahsin, sampai dengan macam-macamnya tasawuf, diadakan pengajian, nggak sampai merubah kita menjadi orang yang lebih baik, kok masih begini aja. Ada yang salah mungkin dengan kita atau dengan kajiannya, dengan cara kita adabnya, sehingga ketika kita menghilangkan adab, hilanglah ilmu itu. Mungkin boleh jadi, tapi tetap harus mengedepankan ihsan. Bagaimana Allah juga. Begitupun dengan puasa. Wa kadzalika syiyam furidu fis sanati tsaniyah minal hijrah. Puasa pun diwajibkan di tahun kedua hijrah. Bayangkan jamaah hukum. Yang sudah sekian tahun ternyata puasa baru diwajibkan. Di surah Al-Baqarah itu kan kemudian mewajibkan puasa. Kok nggak awal-awal Islam? Itulah bagaimana kita melihat dengan mata batin kita, dengan ihsan kita, dengan kebijaksanaan dan kebijakan kita, melihat tidak boleh begitu mudahnya kita harus menginginkan orang lain sempurna, pasangan yang sempurna, sedangkan kita masih banyak kekurangannya. Mungkin boleh jadi kelebihan orang lain menutupi kekurangan kita, kelebihan kita menutupi kekurangan orang lain. Nggak boleh karena kelebihan kita digunakan untuk merendah-rendahkan orang lain, digunakan untuk membuli orang lain, digunakan untuk menjatuhkan orang lain. Kalau memang kita sudah demikian, insya Allah, Pak. Wa kadzalika syiyam furidu fi sanati tsaniyah minal hijrah wa kadzalika tahrimul khamr. Begitu juga dengan pengharaman khamr. Perlahan-lahan, step by step, bertahap. Ketika melihat umat-umat zaman dulu yang memang hobinya mabok-mabokan, itu dipoles sedemikian rupa, perintah pelarangan khamr itu bertahap. Yang tadi sholat boleh sambil mabok, sekarang dibalik, bahwasanya sambil mabok masih boleh sholat. Nggak apa-apa, sholat aja dulu sambil mabok, nanti lama-lama sholat akan merubahmu menjadi orang yang baik. Lama-lama kan juga malu juga, masa iya sholat sambil mabok. Sampai akhirnya ada perintah, jangan sholat sampai kamu memahami apa yang kamu baca. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu paham apa yang kamu ucapkan ketika sholat, ketika bacaan-bacaan itu. Nah, itu perintah udah jadi 1400 tahun yang lalu, Pak. 1447 tahun yang lalu perintah itu. Sampai ada yang bilang jangan sholat sambil mabok, jangan sholat sampai kamu mengetahui apa yang kita ucapkan. Ternyata sampai hari ini kita masih banyak orang yang tidak paham apa yang kita baca saat sholat. Sudah ribuan tahun yang lalu, udah 1,5 abad hampir. Itu kan dulu perintahnya begitu. Sampai kamu memahami apa yang kamu baca, yang kamu ucapkan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, melebihi segala-galanya. Ditambah bacaan doa iftitahnya,
pengakuan takbir maha besarnya Allah, ditambah bacaan Al-Fatihahnya, ditambah bacaan surah-surahnya. Kalau ternyata kita masih belum paham, dari 1447 tahun yang lalu itu sudah ada. Jangan lakukan kalau sampai kamu paham apa yang kamu ucapkan, hatta ta'lamu ma yaqul, sampai kamu tahu betul apa yang kamu baca. Rupanya memang kita dianjurkan sholat kita setelah kita bisa mau ke masjid, mau sholat, mau tertib, mau khusyuk lagi, berarti kita harus tahu apa yang kita baca. Nah, ini udah lama nih di sini tidak ada ustadz guru yang mengajarkan tafsir Al-Quran per kata. Entah membosankan, entah apa, mungkin gurunya atau kitanya yang bosan, nggak tahu, atau mungkin metodenya yang perlu. Tahsin sudah ada, kajian kitab kuning, ini saya kitab kuning. Kajian tasawuf dari kitab Aqidatul Awam sudah kaji. Kajian hadis ada, setiap hari Sabtu biasanya kajian hadis, dari hadis-hadis sahih Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Perlu nggak kita mengadakan kajian lagi yang tafsir Al-Quran per ayat, entah memakai versi kitabnya yang tafsir Jalalain kah atau tafsir yang lain? Rasa-rasanya penting itu, Pak. Sebenarnya ada juga yang mungkin pakar tafsirnya. Kira-kira nanti gimana dibahas lagi, biar kita lebih paham lagi apa yang kita baca. Kalaupun kita nggak hafal, ada 1-2 ayat surat yang kita tahu artinya, sehingga ketika kita dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu yang didialogin apa, yang kita bahas ini apa sekarang, yang didialogkan ini apa, maksud dan tujuan kita sholat ini apa, permohonan kita, doanya ini apa, isinya, konteksnya ini apa. Sholat yang kita baca, misalkan yang dibaca tadi surah At-Taubah, ngebahas apa nih, sehingga kita paham. Nggak harus ustadz juga yang paham begitu. Kita sebagai jamaah tentunya semakin hari kan semakin bertambah ilmunya, karena kan ngaji. Tentu orang yang ngaji beda dengan yang tidak ngaji. Kalau yang ngaji sama dengan yang tidak ngaji, yang nggak sekolah sama dengan yang sekolah, atau yang tidak, yang sekolah sama dengan yang tidak sekolah, itu berarti mundur. Oke, Pak. Wa kadzalika tahrimul khamr ba'da waq'ah, adu lidzalika ta'limul ibadil hilm was sabr. Ada, yaitu yang dibahas adalah al-hilm was sabr. Ada al-hilm was sabr, yaitu hikmahnya ketika Allah tidak buru-buru menyuruh seseorang untuk menjadi baik, kita juga nggak boleh nyuruh orang atau mengharapkan seseorang itu tiba-tiba sempurna, baik, dan sesuai dengan harapan kita. Siapapun, imam belum sesuai harapan, maka ada alternatif, ada imam 1, imam 2. Muadzin, marbot belum sesuai harapan, ada 1 alternatif, 1 dan 2. Dibagi-bagilah tugas itu. Imam pun begitu, dibagi-bagi tugasnya dengan harapan yang nggak sempurna juga, nggak akan bisa sempurna. Minimal, tapi minimal sudah ada perbaikan. Demikian pula dengan jamaah, karena kedudukannya sama ketika sholat, baik itu makmum siapapun sama. Maka yang berharap imam sempurna, yang bikin aturan juga harusnya sempurna. Kalau pengen imamnya kok sempurna, ya yang bikin aturan juga jangan ngajarin bolong-bolong juga. Bahkan itu dibayar, ya kan sama. Yang ngurus masjid juga pahalanya sama, kan dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sama gitu kan. Maka ini begitu. Ini alhamdulillah sudah ada perbaikan semuanya. Imam sudah ada perbaikan, muadzin, marbot sudah ada perbaikan, jamaah sudah banyak perbaikan. At-Taubah ini sekarang rame, Pak. Serius. At-Taubah sekarang rame dibanding tahun-tahun sebelumnya, dibanding mungkin tempat-tempat yang lainnya belum sama. Kita ini sekarang udah kadang 3 soft, 4 soft
subuh saja itu belum maghribnya, isyaknya, ini udah banyak sekali potensi kita, ini udah bagus. Nah gitu. Oke teman-teman, lanjut. Ta'limul ibadihil hilm wa sabr, mengajarkan kita kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala al-hilm wa sabr, hilm penuh dengan rasa kasih sayang, penuh dengan toleransi, wa sabr dan sabar. Wa akhadhal umur alal istidraj li alla yu'ajjilu fi umurihim fa innal ajlah nadamah. Nah, ini mengajarkan kesabaran, mengajarkan bagaimana kita memiliki toleransi yang tinggi, empati yang tinggi, kesabaran menghadapi siapapun itu, dan juga tidak boleh terburu-buru. Nih disampaikan di sini. Disampaikan di sini, alla yu'ajjilu fi umurihim, dalam segala hal kita tidak boleh terburu-buru dalam segala hal. Walaupun di hadis disampaikan ajjilu bis sholati qoblal faut wa ajjilu bit taubati qoblal maut. Hadisnya begitu, enggak tahu hadisnya modelnya apakah statusnya ini kan sering entah ini atau bagian dari motivasi kita. Ajjilu bis sholati qoblal faut, segeralah melaksanakan sholat sebelum waktunya habis. Wa ajjilu bit taubati qoblal maut, dan segeralah bertaubat sebelum mati. Gitu. Dua hal yang pesan itu adalah sholat disegerakan, tapi bukan buru-buru ya, disegerakan. Apa bedanya segera sama buru-buru? Maksudnya gini loh, dalam melihat waktunya kita menyegerakan, dalam pelaksanaannya tidak boleh terburu-buru. Yang sholat terburu-buru sekali. Ada yang imam, berapa kali kita menjumpai imam yang entah yang dibaca itu apa sampai cepat sekali, terutama kalau taraweh. Makanya beberapa, mohon maaf, tidak lagi kita undang ke sini. Taraweh kita yang hanya setahun, diambil 1 bulan pertemuannya dengan orang tersebut. Mungkin kalau Ramadan kan hanya 1 kali, itu buru-buru sekali. Tidak ada tumak ninahnya. Dia tidak mencari memperbaiki kualitasnya, hanya mengejar kuantitasnya, jumlah rokaatnya. Wong kita ini ringan kok. Di sini termasuk paling ringan, sholatnya hanya 11, 8 plus 3. Doanya juga standar. Di tempat lain doanya banyak, panjang, ditambahin macam-macam. Di kita standar banget, setengah jam itu selesai. Dari mulai tank sampai selesai itu setengah jam. Itu udah toleransi banget tuh. Tapi kalau memang metode mau dirubah, mau sholat dulu baru kultum, monggo, nanti bisa didiskusikan. Kita selama ini ada beberapa masjid yang sholat aja nggak pakai kultum. Ada yang kultumnya setelah taraweh baru lanjut, selesai kultum lanjut witir. Ada yang taraweh selesai sampai witir baru lanjut kultum. Ada begitu. Nah ini zaman Pak. Oke ya. Nah, di antara hikmah yang lain adalah li alla yu'ajjilu fi umurihim fa innal ajlah nadamah. Tidak boleh terburu-buru dalam hal apapun kecuali sholat dan taubat. Kecuali waktu sholat dan waktu taubat. Sholat tidak boleh ditunda, taubat tidak boleh ditunda. Sholat keburu telat, taubat keburu wafat. Maka dua itu disegerakan waktunya, tidak boleh ditunda-tunda lagi. Tapi segala urusan tidak boleh tergesa-gesa, terburu-buru. Kenapa? Kalau Islam mengajarkan fa innal ajlah nadamah, karena sesungguhnya terburu-buru itu adalah sebuah penyesalan. Nih, berapa banyak orang yang karena terburu-buru terbawa emosi di luar sholat sama taubatnya. Ada beberapa orang yang kemudian menyesali perbuatannya karena dia terburu-buru ambil kesimpulan, terburu-buru kita ngambil satu keputusan, penyesalan akibatnya. Orang di jalan Pak, yang kebut-kebutan hanya mengejar 1-2 menit selap-selip orang misalkan, contoh gitu.
Atau kita udah ini klakson-klakson, ada lagi yang di lampu merah itu baru mulai mau kuning aja udah klakson-klakson tuh banyak tuh. Paling selisihnya kalaupun nyelip kendaraan lain 1-2 menit 5 menit paling banyak, tapi nyawa tidak bisa digadaikan. Tapi nyawa jadi taruhannya. Kenapa? Karena terkadang begitu celaka alasannya apa? Buru-buru. Ya semua orang juga pengennya buru-buru, pengennya semuanya cepat sampai, cepat kelar dan lain sebagainya. Terkadang demikian sampai menghiraukan keselamatan. Islam mengajarkan jangan buru-buru, kecuali mempercepat sholat waktunya, artinya jangan sampai waktunya habis, dan mempercepat taubat sebelum kita juga umurnya habis. Itu. Berapa banyak kita ambil keputusan kita dengan pasangan, orang yang emosi biasanya nih sampai berapa nih sekarang kalau kita perhatiin kejadian-kejadian yang kemudian ada di sekitar kita, adanya kasus-kasus itu biasanya karena faktor dia terburu-buru ambil kesimpulan, terburu-buru ambil keputusan. Suami yang terbawa emosi terburu-buru menceraikan istrinya, pun sebaliknya terburu-buru marahin anak, terburu-buru marahin orang, terburu-buru mutus silaturahim, terburu-buru ngambil hak orang, terburu-buru ya nyerobot kerjaan orang, terburu-buru pengen kita di alam, terburu-buru pengen kita naik jabatan dan lain sebagainya, macam-macam. Nah itu lagi-lagi itu diantaranya kemudian jamaah terburu-buru. Islam mengajarkan fa'innal ajlah nadamah, karena sesungguhnya itu bagian daripada penyesalan. Kita mungkin pernah melakukan satu kesalahan yang diakibatkan oleh buru-buru itu. Islam mengajarkan al-hilm wal ihsan, ihsan dan juga hilm, sabar. Nih ada 3 yang ini dari pagi ini. Ada yang pertama adalah ihsan, al-hilm, bijaksana, dan juga sabar. Ihsan melihat dari mata basiroh kita kebaikan dan juga penuh dengan kesabaran, penuh dengan kita lemah lembut dan juga sabar, dan tidak boleh terburu-buru. Karena Allah memerintahkan hal yang baik saja tidak pernah dengan buru-buru. Sholat, puasa, pelarangan khomer dan lain sebagainya, Allah tidak pernah menyuruhnya buru-buru. Melihat siapa yang kita suruh, siapa yang kita minta, siapa yang kita lihat, siapanya orang itu mampu nggak. Anak kita pengen kita agar supaya ini anak harus pinter ranking 1, kita pengen buru-buru, lihat kemampuan anak, nyampai nggak nilai akademisnya ke sana. Kalau nggak nyampe, mohon maaf, yang ada stres tuh anak, kitanya juga stres. Dilesin, di apa segala macam, nggak pintar. Memang mungkin takarannya memang segitu tuh anak. Memang nggak pinter-pinter amat, dipoles sedemikian rupa, atau mungkin kurang sabar. Terakhir closing saja, jamaah rahmatullah, udah waktu syuruk. Berkaitan dengan anak tadi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang kemudian menjadi ulama terkenal, kemudian punya kitab banyak, itu ketika proses dia belajarnya itu nggak cukup waktu 1, 2, 3 tahun seperti kita ngitung SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, udah 12 tahun tuh, kuliah 4 tahun, 16 tahun. Yang mondok 16 tahun tuh banyak pak, yang nggak jadi apa-apa banyak. Yang sekolah sampai kuliah itu 16 tahun sampai 17 tahun yang molor skripsinya, yang ijazahnya juga bala-bala banyak. Itu yang nggak jadi apa-apa banyak, tapi yang jadi orang besar juga banyak. Yang proses kesabarannya tidak terukur banyak, yang nggak sabaran banyak, yang nggak dapat apa-apa banyak pak. Closing aja, Imam Ibnu Hajar itu ketika mesantren, ketika ngaji, udah hampir nyaris putus asa. Kenapa? Karena sudah puluhan tahun lamanya nggak pinter-pinter.
tapi terilhami oleh sebuah batu yang kena tetesan air. Lama-lama batu kena tetesan air, lama-lama bolong. Dia merasa bahwa hati saya tidak sekeras batu, pikiran saya tidak sekeras batu, tapi batu itu kena tetesan air, dia lama-lama bolong. Saya yakin bisa. Itu terilhami. Namanya kemudian Ibnu Hajar anak batu, bukan anak kepala batu, tapi anak yang terilhami oleh batu. Boleh jadi Pak anak kita sekarang belum jadi apa-apa, kita belum menjadi apa-apa, nanti anak kita. Karena janji dalam kitab Ta'limul Muta'allim, siapapun orangnya yang sungguh-sungguh belajar, kalau dia nggak jadi orang besar, nanti anaknya, kalau nggak anaknya, cucunya, kalau nggak cucunya, cicitnya, terus begitu. Begitu yang dibuktikan oleh Nabiullah Ibrahim ketika berdoa, ya Allah, jadikan anak keturunan saya anak yang soleh-solehah, itu negara yang aman, sejahtera. Doanya dijawab oleh Allah. Dan setelah sekian tahun lamanya muncul salah satu nabi akhir zaman dari tulang sulbinya Nabiullah Ibrahim, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah putus asa, jangan pernah terburu-buru dalam hal apapun kecuali sholat dan juga taubat. Insya Allah Pak, nanti kalau nggak kita jadi orang alim, kita ngaji terus kok nggak alim kan mungkin aja yang salah. Mungkin sambil kita berbagi sambil jalan, boleh jadi nanti anak kita yang jadi pejabat yang alim, jadi profesor yang alim, jadi dokter yang alim, jadi siapapun dalam segala aktivitasnya, jadi pilot yang alim. Insya Allah Pak. Karena apa? Karena berkah, tidak buru-buru, hilm, sabar, dan juga ihsan. Sekali lagi kita berharap apa yang kita lakukan hari ini tidak sia-sia, jadi amal baik buat kita dan menjadi berkah buat anak keturunan kita. Mungkin boleh jadi hadirnya kita di sini karena berkah orang tua yang dulu yang mengharapkan, ya Allah, mudah-mudahan anak saya menjadi ahli masjid, mau dia imam, mau dia muadzin, mau dia jamaah biasa, mau dia pengurus, ya Allah, jadikan anak saya sebagai orang yang memangku masjid, misalkan bahasanya gitu. Mungkin boleh jadi kita yang sekarang duduk di sini adalah buah dari doa, kesabaran, dan kehati-hatian, dukungan doa siapapun orang-orang sekitar kita, mungkin dulu buyut kita, mungkin orang tua kita, mungkin tetangga kita, mungkin orang-orang yang mengenal kita baik dan buruknya kita, mendoakan supaya mendapatkan hidayah. Buktinya terakhir ini saya pernah mendapatkan doa dari jemaat Ahmadiyah. Ketika ngobrol, jemaat itu bilang, Pak, mudah-mudahan Bapak dapat hidayah, amin. Saya sampai akhirnya mikir, saya apakah tersesat hari ini? Sampai didoakan mereka. Maksudnya mereka dapat hidayah agar supaya saya masuk ke jemaatnya mereka. Mereka, kalau kita jamaah, mereka Islam, tapi kalau mereka mengatakan kita ini jemaat, mohon maaf, kayak nggak ada bedanya dengan maksud. Baik, itu aja jamaah. Kurang maaf apa yang kami sampaikan dari kitab Majalisus Saniyah. Di sini hadis di halaman 48 di majlis yang ke-Sabi Asyari yang ke-17. Nanti bisa dicek kalau yang saya sampaikan ada salah-salahnya, kurang mohon maaf. Dan kalau ada benarnya, murni ini dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari apa rekayasa siapapun. Kalau ada salahnya murni dari kami pribadi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Taufiq hidayah waridha wal ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.